8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Karena gambaran Nuh diselamatkan sebelum penghakiman datang. Sebelum tribulasi besar melanda dunia ini, mempelai wanita harus naik lebih dahulu, masuk ke dalam bahtera Anda. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Dikatakan tadi di Petrus yang sebelumnya, dan sekarang di 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Ibrani 11 katakan, dialah ahli waris kebenaran. Sehingga Nuh menjadi pemberita, pengkhotbah kebenaran. Nuh diselamatkan, oknum yang ke-8. Ya kan? And spare not the old world, but save Noah, the 8th person. Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi menyelamatkan Nuh, oknum yang ke-8. Yang adalah pengkhotbah kebenaran. Ketika Tuhan mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh adalah oknum yang ke-8. 8 adalah angka kekal. Haleluya. Sama seperti Daud. Daud adalah anak yang ke-8. Berbicara kekekalan. Menggambarkan Yesus Kristus sendiri. Oknum yang kekal. Di hari yang ke-8. Mendatangkan baptisan Roh Kudus. Pada hari yang ke-8. Baptisan api pada hari yang ke-8. Untuk menghanguskan segala sesuatu ketidaktaatan yang ada di zaman Nuh. Yaitu adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Nuh. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada pemberitaan Nuh. Di zaman ini sama. Para pengejek, orang yang mengolok-olok akan pesan di akhir zaman. Mengejek orang mempelai wanita di akhir zaman. Tetapi mempelai wanita menyatu di hari yang ke-8 oleh oknum yang ke-8. Yang adalah Roh Kudus, Yesus Kristus sendiri. Sehingga Anda aman. Anda aman. Dan bukti bahwa Anda aman. Anda menjadi pemberita kebenaran. Kita menjadi saksi-saksi akan kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan di akhir zaman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sehingga 8 orang diselamatkan dari air bah. Berbicara tentang semua yang ada di 7 zaman gereja sampai dengan hari yang ke-8. Semuanya masuk ke dalam keselamatan tersebut. Masuk ke sorga, perjamuan kawin malam, anak domba Allah. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk berlangsung di zaman ini. Ketika dunia ini sudah sangat jahat dan gelap, dan kita harus waspada dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di zaman ini, karena kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan Tuhan inginkan supaya kita betul-betul berada pada posisi seperti Nuh dan orang-orangnya. Nuh bekerja bersama dengan keluarganya saja. Anda bisa bayangkan 120 tahun hanya bekerja dengan 7 orang yang lain. Dibantu oleh 3 anaknya laki-laki. Bagaimana Nuh harus mengambil kayu-kayu yang panjang, yang tinggi, yang besar, dan memotongnya, dan kemudian mengolahnya. Suatu pekerjaan yang sangat mega proyek, lebih dari mega proyek.
Mega proyek di zaman kita dilakukan lebih dari 100 orang mungkin. Tapi ini hanya dengan 4 orang laki-laki bersama dengan Nuh. Kayu dan harus dibuat dari kayu. Kayu zaman dulu. Belum ada sensor. Anda bisa bayangkan. Tinggal dulu kampak. Tang. Dari mana kekuatan yang diperoleh oleh Nuh? Haleluya. Itu sebabnya Zakaria mengatakan bukan kuat gagah, bukan kemampuan, bukan hasil usahamu. Jikalau saya berhasil untuk menduduki gunung ini, mendaki gunung ini, menyelesaikan bahtera saya. Karena bahtera adalah bicara Kristus. Amin. Bahtera adalah bicara Kristus yang tersingkap di zaman ini. Jadi saya harus menyelesaikan Kristus dalam hidup saya. Anda masing-masing menyelesaikan Kristus dalam hidupmu. Karena itulah tempat yang aman. Sembari Anda kerja, Anda sudah aman. Amin. Anda punya potensi aman. Karena Tuhan yang menyuruh Nuh untuk bekerja. Sehingga tidak ada apapun yang boleh mengganggu Nuh dan keluarganya. Apakah itu singa, apakah itu gajah, apakah itu apapun. Amin. Tidak boleh ada yang mengganggu Nuh. Praise the Lord. Orang-orang yang di sekeliling Nuh pun gak boleh mengganggu Nuh. Karena pekerjaan ini sangat penting. Dan Tuhan tidak mau memperpanjang waktu. Tuhan sudah tentukan berapa lama harus selesai. Tuhan sudah tentukan bagi masing-masing Anda. Berapa lama kamu harus selesai. Amin. Maka Tuhan jaga Nuh dan keluarganya. Bahkan sakit pun Tuhan jaga Nuh dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. Bagaimana Tuhan menjaga Nuh, demikian Tuhan menjaga Anda. Bagaimana Tuhan menjaga Daniel di Babel sendirian, demikian juga Tuhan menjaga Anda. Demikian juga Tuhan menjaga Ayub. Demikian juga Tuhan menjaga Anda. Tuhan yang sama. Jehovah di perjanjian lama, Yesus Kristus di perjanjian baru. Dia tetap Allah yang sama. Amin. Sehingga tidak akan ada yang bisa menggoncangkan hatimu untuk tidak menyelesaikan akan bahtera ini. Di zaman Ayub banyak penasihat sialan, di zaman Nuh banyak pengejek yang pengolok. Apakah semuanya itu akan menggoncangkan Anda? No, seharusnya tidak. Seharusnya tidak di zaman itu, seharusnya tidak di zaman ini. Apapun orang ngomong tentang saya, Anda tahu Anda sedang berdiri di mana. Problem kalau Anda goncang adalah karena Anda tidak tahu di mana Anda sedang berdiri. Amin. Haleluya. Contoh secara jasmani, hidungmu pesek. Kalau Anda tahu hidungmu mancung, terus apa? Terganggu Anda. Biarkan orang bilang hidungmu pesek. Orang Anda tahu Anda mancung, Anda punya cermin kok mancungnya aku. Jangan juga karena mancung, kemudian orang bilang pesek, kemudian, iyanya. Anda pergi ke dokter plastik untuk memastikan, dokter bedah plastik. Mancung gak ada yang salah dengan dirimu. Don't worry. Kalau Anda tahu Anda Kristen, orang bilang kamu kafir, kamu sesat, apa pedulinya? Ada amin? Kalau orang bilang kayaknya hanya dia aja yang masuk pengangkatan, nggak masalah, karena saya memang harus masuk pengangkatan. Kalau Anda tidak punya keyakinan Anda masuk pengangkatan, ada yang salah dengan imanmu. Biarkan orang mengoceh, biarkan orang menjauh dari Anda, biarkan orang mengucilkan Anda, no problem. Sepanjang Anda tahu tempat kelahiranmu, dari mana Anda berasal, dan apa yang sedang Anda lakukan. Nuh tidak bergeming sedikit pun. Lihat di kalangan kita. Bertahun-tahun di dalam pesan, ketika terjadi goncangan, satu tergoncang, mundur, yang lain ikut. Macam mana kayak gitu? Orang Medan bilang macam mana kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau Yesus itu juga, macam mana dia ini? Beda, dia adalah manusia yang supranatural. Dia tidak bergeming, badai pun tidak pernah mengganggu dirinya. Amen. Demam tidak pernah mengganggu Anda. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan.
Kalau ada banyak demam di antara kita yang terganggu saya. Karena saya pemimpinnya. Ya kan? Tapi saya pastikan nggak terganggu. Itu bukan COVID itu. Mana ada COVID. Emangnya sebelum COVID nggak pernah orang demam? Atau dilarang demam? Semenjak COVID orang dilarang demam gitu. No way. Bahkan orang farmasi pun akan memprotes hal itu. Kenapa? Karena nanti obat demam nggak laku. Paracetamol. Praise the Lord. Tuhan izinkan segala sesuatunya untuk berlangsung. Dan seringkali yang digoncang adalah pikiran. Tapi kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan, Anda tak akan tergoncang. Hal yang sama dengan Nuh. Mungkin di awal-awal pekerjaan, goncangan datang. Wajar kan di awal-awal. Agak terganggu dikit, tapi Tuhanlah sang penghibur. Amen. Tuhanlah penolong. Dia memberikan perintah, Dia menyuruh Nuh, Dia memberikan kekuatan, Dia menghibur di masa yang sukar. Tapi sesudah sekian tahun lamanya, pekerjaan mulai nampak hasilnya step by step. Olok-olok terus datang kepada dia, tidak pernah menggoncangkan dia lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman demi pengalaman. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Jika Anda punya pengalaman dengan Tuhan, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, membuat Anda semakin dewasa. Anda tidak akan lagi bersikap seperti anak-anak. Amin. Anda akan semakin teguh. Anda semakin bijaksana. Anda manusia yang punya hikmat untuk menghandle segala sesuatunya dengan benar. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan di dalam diri Nuh, Daniel, Ayub, dan semua nabi-nabi yang lain. Termasuk Anda dan saya di zaman ini. Praise the Lord. Tuhan kehendaki sesuatu untuk menyatu